Ada banyak video lumayan ngegelitik gue sih sebenarnya. Jadi gue hari ini mau bikin video bukan mau ngomongin brandnya, tapi gue mau ngomongin lebih ke arah perbedaan pellet koi itu premium atau non premium itu apa sih sebenarnya. Terus ngomongin ikan panjang umur, kok ikan itu gimana cara panjang umur dan kematiannya tuh apa aja gitu. Dan yang paling terakhir yang gue mau ngomongin adalah penggunaan pellet itu kapan dan seperti apa cara ngegunainnya. Itu menurut gue penting. Selalu ngomongin pakan, please kalau ngomong itu konteksnya tuh dibesarkan seperti ini ya. Jadi biar teman-teman tahu, dan kalau kalian sudah beresin ini pasti hidupnya ikan kalian jauh lebih panjang. Ini adalah perbedaan antara premium pellet dan non premium pellet. Sekali lagi, premium ini udah gue udah bilang high digestibility, pakai fish meal, krill meal, silkworm. Non premium tuh ini animal, ada chicken, ada wheat. Lu cek sendiri base-nya karena dia nggak bisa lari tuh dari tulisan-tulisan di belakangnya ya. Oke, premium sama non premium ya. Cuman mau kasih tahu kalian bahwa gue akan introduce new product very soon coming out. Namanya Kuramoto ya. Oke, ini adalah kita punya premium, oke, bukan super premium, tapi ini adalah premiumnya kita. Oke, jadi kalau yang ini super premium koi food, ini adalah premium atau staple koi food ya, yang bisa kalian pakai. Oke, welcome back to Java Petco teman-teman. Hari ini gue mungkin, kayaknya video ini mungkin di-uploadnya di Java Koi Playground aja kayak biar lebih pas ya. Jadi ya pas gue lagi trip kemarin di China agak lama itu ada banyak video lumayan ngegelitik gue sih sebenarnya. Jadi gue hari ini mau bikin video bukan mau ngomongin brandnya, tapi gue mau ngomongin lebih ke arah perbedaan pellet koi itu premium atau non premium itu apa sih sebenarnya. Terus ngomongin ikan panjang umur, kok ikan itu gimana cara panjang umur dan kematiannya tuh apa aja gitu. Dan yang paling terakhir yang gue mau ngomongin adalah penggunaan pellet itu kapan dan seperti apa cara ngegunainnya. Itu menurut gue penting. Sekali lagi gue di sini ngomong sebagai penghobi koi yang baru mulai mungkin sekitar nggak lama ya, kita mungkin 2,5 tahun di dalam dunia koi ini. Kita mulai mendistribusikan pellet ini sejak 1,5 sampai hampir ke 2 tahun yang lalu, dan pellet ini sudah dicoba sama beberapa teman-teman, termasuk dari Henry, termasuk dari Cuncun, Pak Slamet, dan yang lainnya sebelum pellet ini gue bawa. Jadi kita ngomongin secara realita bahwa pellet yang kita bawa ini adalah pellet super premium sekali lagi, dan kita kasih tahu teman-teman perbedaannya. Oke, nah hari ini gue mau ngomongin mengenai kesehatan koi nih. Ini karena lumayan ngegelitik gue karena ngomongin pellet terus kayak ngomong kayak kesannya gampang mati gitu. Jadi gue mau ngomong koi itu meninggal 90%. Kenapa? Ini by the way gue pakai AI ya. Jadi sekali lagi gue AI ngomong bahwa nomor satu adalah kita ngomongin adalah 90% masalah karena air yang buruk. Ingat bahwa kita itu tinggal di Indonesia dengan suhu yang tinggi. Oke, kalau misalnya kita pakai chiller aja, kalau bayar 23 derajat aja tuh udah gila-gilaan bayarnya. Mungkin kalau ngomongin beberapa daerah tinggi di Indonesia ada, cuman mungkin sedikit yang punya kebebasan itu. Ya, karena kota-kota besar di Indonesia tuh rata-rata itu tidak dingin alias panas kecuali Bandung. Bandung pun sekarang mungkin udah nggak dingin-dingin amat. Jadi kita ngomongin konteksnya nih di Indonesia ya, ataupun di luar negeri sama. Air buruk, kenapa? Karena amonianya tinggi, nitrit tinggi. Kok bisa? Karena pembusukan itu gampang banget terjadi di atas 26 derajat, sehingga air itu gampang banget rusak kalau lu overfeeding makanan lu, atau kalau misalnya memang filtrasi lu nggak bener dari awal. Jadi amonia lu tinggi, nitrit lu tinggi, itu air buruk konsiderasinya. Oksigen yang lemah, memang betul di atas 25 derajat, oksidasi itu biasa jauh lebih menurun, apalagi dengan pH yang sedikit di bawah ya, karena kalau kita kasih makan banyak, otomatis nitrogennya turun ataupun nitratnya naik. Ngasih kita kalau misalnya udah di atas 28 derajat atau 29 derajat, oksidasi itu bisa drop sampai 50%. Oke? Nah, jadi oksigennya itu kecil, sehingga saat panas tuh biasa kalau di Indonesia lu suka lihat ikan itu ke atas. Dia kayak gulping, kalau kata Inggrisnya tuh kayak dia hop gitu, terus dia kayak keluarin brrrr, gitu. Itu bisa jadi karena kepanasan ya, bukan selalu sinking. Oke. Habis itu chlorine shock, kalau teman-teman yang main pakai PDAM, karena nggak semua orang bisa pakai ngebor tanah lagi kan di Indonesia, jadi banyak kan orang menggunakan PDAM kayak kita. Nah, kalau menggunakan PDAM berarti ada namanya klorin. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya tabungan yang menggunakan aerator, lu harus pakai produk-produk kayak anti-klorin. Contohnya di kita tuh ada namanya si Chemprime ya.
Dan ini salah satu alasan kenapa mati. Dan ini yang paling sering di Indonesia nih. Parasit dan bacterial disease. Oke, bedanya dua. Parasit itu kayak kutu. Oke. Kalau lu menggunakan air tanah, resiko lu mendapatkan kutu ini tinggi banget. Oke, apalagi waktu terjadinya hujan ataupun lagi kemarau, itu kemarau kayaknya kalau misalnya airnya udah tenang begitu tuh banyak sekali nih kutu-kutu ini ketemu. Termasuk kalau kita nyari makanan ikan kecil, ada juga namanya kutu, ya kutu-kutu kecil lah buat kasih makan ikan. Kutu jarum kayak gini juga bergerak dengan sangat-sangat cepat. Jadi saat ikan ini nggak enak, parasit dia nabrak dia mati gitu. Ataupun bacterial disease. Mengingat bahwa Indonesia itu punya suhu tinggi, sehingga pembesaran bakteri itu juga cepat di Indonesia dibandingin dengan negara 4 musim yang relatively dingin, misalnya sekitar setengah tahunnya. Nah, di Indonesia ini karena panas banget, bakteri nyebarnya itu juga sangat-sangat mudah. Oke, jadi ini salah satu alasan kenapa banyak kita mati, karena bakteri itu selalu ada di air. Kalian, Aeromonas itu selalu ada di air. Patogen itu selalu ada di air. Jadi kapan ikan lu nggak sehat, dia dengan mudah terkontraksi dengan bakteri warna merah, apapun itu bentuknya, lama-lama dia mati. Oke, terakhir ada perubahan temperatur. Gampang, malamnya dingin, siang itu panas, karena Indonesia gitu. Siangnya itu panas banget, bisa 36, 39, kadang-kadang pas di Jakarta tuh gila banget. Gue ngelihat di luar mobil tuh 36, 39, panas banget gitu. Terus malamnya tuh bisa dingin gitu, bisa dinginnya tuh kayak gue kan tinggal daerah Jakarta yang agak banyak tumbuhannya lah ya, kita bilang gitu. Nah, itu bisa turun sampai kadang-kadang malam itu mungkin 27, 26 gitu. Nah, itu termasuk extreme weather change ya. Jadi perubahan yang sangat-sangat cepat ya. Oke, jadi gimana sih caranya masalah ini kita beresin gitu. Jadi sekali lagi, kita tuh ngomongin koi udah 2,5 tahun. Kita kalau ngomongin yang namanya dulu sebelum kita ngomongin pelet, kita ngomongin namanya kualitas air. Jadi air yang buruk gimana caranya? Ya kita rapikan kualitas airnya dengan bikin kolam yang tepat gitu ya. Kalau kalian nggak ada waktu bisa kontak juga. Sekalian jualan ya, Java Aquarium Playground. Oke, abis itu oksigen tinggi. Nah, oksigen rendah gimana caranya kita oksigen tinggi? Karena itu kita selalu aliran yang punya pompa besar. Pompa itu harus banyak, bahkan kalau bisa 5 kali, 6 kali rotasi karena oksigennya lebih tinggi. Terus penggunaan aerator, air blow yang tepat gitu, high blow yang tepat gitu. Nah, itu bisa. Chlorine shock sama kita sebelum ngomongin pelet ini kita sudah pernah ngomongin aditif ya. Seperti yang namanya si Chem Prime, kita ada yang lebih murah namanya VitaSafe. Kita banyak sih sebenarnya barang-barang ini di Java ya gitu. Jadi kalian bisa cross check. Jadi penggunaan barang ini cocok buat sebelum ganti air. Parasit kita banyak banget ngomongin. Mungkin kalau ngomong bakterial kita pernah ngomong ya waktu itu ya Ji ya di YouTube ya. Mungkin nanti gue bantu refer di sini dikasih link YouTube-nya pas gue lagi ngomong. Jadi kalian bisa klik aja bagaimana karantina dan yang lainnya. Perubahan temperatur kita juga selalu merekomendasikan menggunakan chiller. Kalau di dalam kota, ya kalau enggak ya tutup aja lah gitu atau fan gitu ya. Jadi ini semua udah pernah kita kasih solusinya buat teman-teman. Jadi kita nggak ngomongin pakan doang. Jadi buat teman-teman yang selalu ngomongin pakan, please kalau ngomong itu konteksnya tuh dibesarkan seperti ini ya. Jadi biar teman-teman tahu dan kalau kalian sudah beresin ini pasti hidupnya ikan kalian jauh lebih panjang. Oke, jadi kedua kita akan ngomongin lagi namanya pelet premium, koi premium versus non premium. Saya rasa di Indonesia tuh pelet premium tuh udah banyak. Jadi saya nggak mau di sini komparasi pelet premium. Jadi kalau pelet premium tuh gue rasa tuh semua pelet udah premium di Indonesia banyak gitu. Oke, jadi gue akan kasih tahu kalian perbedaan antara premium dan non premium dulu gitu. Oke, nomor satu adalah protein quality dari premium koi food. Premium koi food itu harus high digestibility. Artinya digestibility itu gampang diserap ataupun gampang dicerna, bukan high palatability. Palatabilitas tuh ngomongin ikannya mau makan. Digestibility ngomongin perutnya gampang nyerna. Gimana caranya? Protein yang bagus itu dibuat dari fish meal, itu bahan dasar ikan, krill, atau shrimp. Nah, yang paling beda lagi adalah yang namanya insect ataupun barang darat. Ya, ini ada namanya silkworm. Jadi worm ataupun silkworm itu sangat-sangat mahal dengan punya protein skala yang sangat-sangat tinggi. Nah, silkworm pupa biasanya dipakai untuk di pelet-pelet super premium. Nah, ini semua barangnya ada nih di sini. Jadi nanti gue bisa kasih lihat ini di Mega Jumbo ada semua.
Habis itu non premium itu adalah kalau lu dapat base protein ya. Jadi protein itu base-nya tuh dari plant ataupun dari tumbuhan. Habis itu dapat dari land animal. Land animalnya ini yang kita lebih sering digunakan untuk jadi berbahan murah itu adalah menggunakan chicken atau bahan dasar ayam untuk mendapatkan protein dan amino acid-nya. Habis itu wheat sebagai soybean. Jadi beda. Wheat itu ada yang namanya cuman buat namanya semacam concealer. Ada yang dipakai sebagai base-nya. Oke, jadi base-nya itu kalau misalnya ngomongin kayak base itu kayak wheat germ karena itu kan pasti lebih murah karena dia lebih non premium dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, jadi wheat ataupun soya bean kedelai itu jadi base protein ya. Jadi bedain dulu nih premium sama non premium ya dari jenis protein. Bukan ngomongin protein persennya ya. Kita ngomongin jenis proteinnya dulu nih ya. Oke. Fats. Oke, lemak. Lemak itu juga salah satu bagian terpenting dari ngomongin growth di ikan. Nanti gua akan ngomongin lagi. Nah, yang paling penting dari lemaknya itu adalah menggunakan yang namanya healthy marine oil. Biasa lemak ini kita dapat omega-nya 3 dan 6 dari yang namanya krill, oke, dari yang namanya shrimp, udang, atau dari yang namanya ikan untuk mendapatkan marine oil, di mana ini semuanya healthy fish oil, ya, oke. Non premium itu biasa kita menggunakan namanya vegetable oil atau menggunakan land animal fats. Oke, jadi land animal fats itu biasa kadang-kadang tuh di dalam prosedural perusahaan itu dia bisa beli aja fats asal. Contoh kayak ayam, fatsnya atau apa, dia masukin sebagai base lemak dari si pellet. Jadi ini yang murah, ini yang mahal, oke? Color. Perbedaan terakhir adalah untuk pewarna, basic pewarna dari yang namanya premium koi food. Itu menggunakan base spirulina ataupun astaxanthin. Oke, astaxanthin. Oke. Kenapa base ini? Karena base ini adalah natural pigmentasi di mana ikan itu biasanya gampang banget dilihat itu dia naiknya bisa dibilang cepat atau slow tapi sangat-sangat natural in coloring. Oke. Kelihatan sekali warnanya natural, dia nggak over bright. Nah, karena dia tidak menggunakan bahan buatan dan biasa dikasih lagi krill ataupun shrimp sebagai bahan dasar untuk coloringnya, pewarna dalam pellet koi ya. Yang terakhir ada yang non premium tuh biasa buatan. Biasa lu bisa lihat warnanya tuh keras ataupun warnanya tuh cepet banget naik, tapi dia itu sangat nggak natural lah di ikan gitu. Jadi ini adalah perbedaan antara premium pellet dan non premium pellet. Sekali lagi premium ini udah bilang high digestibility, pakai fish meal, krill meal, silkworm. Non premium tuh ini animal, ada chicken, ada wheat. Lu cek sendiri base-nya karena dia nggak bisa lari tuh dari tulisan-tulisan di belakangnya ya. Oke, premium sama non premium ya. Oke, nah kita ngomongin lagi yang namanya lifespan dari seluruh premium koi food ya. Mereka cuma bisa ngomongin adalah 10 years lifespan. 10 tahun. Itu adalah riset 10 tahun. Jadi minimum 10 tahun hidup. Kalau lu pakai pellet ini tanpa ada masalah di air dan sebagainya, lu have a minimum of 10 years lifespan. How to say it? Nah, jadi gue bilang risetnya cuma mentok segini. Ini semua pellet premium sama nih risetnya nih. Oke, nanti gue akan minta dari Mega juga untuk urusin yang ini ke depannya. Dan kalau misalnya ke depannya pellet-pellet yang lain mau ngomong, please come out with this research. Tapi kalau ngomongin bisa nggak lebih dari ini? Oh bisa, karena kita di China itu udah jelas. Ikan yang pakai Mega Jumbo ini adalah ikan yang waktu itu Grand Championnya Mr. Pan. Yang udah mungkin sekarang umurnya ada mungkin 15-18 tahun. Kan dia ada beberapa ikan lah di situ, dan ikan yang tua juga banyak di atas 20-an tahun. Dan ini bukan ikan-ikan murah ya. Ini ikan-ikan yang oke, yang pernah menang Grand Champion di Jepang dan dibesarkan dan memiliki lifespan yang besar. Cuman apakah itu bisa dijadikan riset? Enggak, itu adalah yang namanya apa ya, kita bilang ya, testimoni. Bedakan dengan testimoni dengan namanya riset. Oke, riset itu kita bilang yang namanya punya minimum 10 years lifespan dan maksimumnya tergantung dari risetnya sendiri. Oke. Nah, yang terakhir adalah gue mau ngomong dari namanya penggunaan pellet ya. Jadi menurut gue ini juga penting untuk membedakan premium, non premium dan penggunaan pellet. Jadi orang tuh nggak sadar bahwa di atas 23 derajat itu considered di dalam dunia itu adalah high temperature. Oke. Artinya di atas 23 derajat itu ikan itu memiliki metabolisme yang sangat-sangat tinggi dan pasti membutuhkan protein yang sangat-sangat besar. Oke, gue ngomong dulu nih. Indonesia itu rata-rata suhunya berapa ya? Gue rasa sih 26, 27, 28 itu udah sangat-sangat muda lah. Bisa kita bilang kalau siang itu udah lebih panas daripada
26. Jadi kenapa di Indonesia tuh ikannya itu kalau lu kasih pelet dengan proteinnya rendah, itu dia punya body itu sangat-sangat kecil. Karena metabolisme di Indonesia tuh tinggi banget. Ikan ini kan cold blooded ya, ataupun ikan ini berdarah dingin. Jadi di saat suhunya begini, ini dia metabolisme tinggi. Jadi kalau lu kasih dia protein yang tinggi, metabolisme cepat tuh artinya dia makan langsung jadi tokai tuh. Oke, biar nggak tahu itu cepet tuh. Seret, buang. Kalau proteinnya rendah, itu belum kecerna bener aja udah jadi tokai. Jadi karena itu lu butuh protein yang sangat-sangat tinggi di saat 23 derajat Celcius. Oke, jadi gua kasih tahu dulu kapan penggunaan pellet. Jadi kalau di Indonesia almost entire year. Karena itu di Indonesia sebenarnya ngejar Jepang untuk besar-besaran mudah. Kenapa? Karena kita di atas 23 derajat all year long, non-stop. Oke? Habis itu di 15 derajat sampai 23 derajat itu adalah moderate metabolisme ataupun ya tengah-tengah lah gitu. Nah, biasanya tetap disuruh menggunakan pellet dengan high protein tapi less feeding. Atau kita bisa ganti ke barang yang staple. Staple itu seperti kayak makanan staple. Nanti kedepannya kita ada kayak gini, staple diet buat koi namanya yang proteinnya sekitar 40% ataupun lebih kecil. Nah, itu kita bisa kasih yang namanya staple diet ya. Jadi ini masih direkomendasikan di 40 sampai 42%, 38 sampai 42% protein level. Nah, ini baru kalian banyak yang nggak tahu nih, wijem nih di Indonesia tuh pakai wijem. Wah, ini bagus untuk metabolisme, betul. Tapi sebenarnya wijem tuh di luar negeri tuh dipakai di 10 sampai 15 derajat, Pak. Orang tuh lupa bahwa di Jepang itu tuh 4 musim. Di Niigata itu dingin, tapi Hiroshima itu lebih dingin lagi. Lu kalau ngomongin Momotaro, lu ngomongin yang namanya Sakai, Hiroshima itu bisa sampai 0 minus dia. Karena itu banyak dari mereka tuh sudah tidak feeding across that age. Jadi lu harus gendutin gila, dia di slow metabolisme di sana. Dan 10 sampai 15 baru lu pakai yang namanya wijem. Karena saking slow-nya. Gitu. Jadi penggunaan ini adalah basis real dari penggunaan pellet gitu. Jadi lu nggak usah takut di Indonesia pakai growth protein diet gitu. Why? Because kita punya suhu panas, no issue there gitu. Kapan penggunaannya jadi lebih penting, kapan lu mau finishing juga penting, tapi gue akan ngasih tahu secara overall kapan pellet ini digunakan, oke? Terus kita ngomongin lagi namanya fat level ya, idealnya fat level, oke? Yang koi 1-5 tahun itu dihitung young, itu di 8 sampai 12%. Adult koi itu bisa 3-5%. Warm water, nah ini nih. Ini by AI ya, ini not by me ya. Terus ada tulisan lagi warm water, 6-12%. Oke, di Indonesia tuh all warm water, Pak. Hitungannya ini warm water nih. Ini warm water, hitungannya 23 derajat tuh kalau di luar negeri itu warm water. Jadi warm water itu adalah idealnya 6-12% fat. Oke? Apa sih penggunaan fat itu sebenarnya buat teman-teman yang nggak tahu? Fat itu digunakan untuk nge-contain yang namanya vitamin, ya, protect protein level dengan omeganya, yang sangat-sangat diperlukan untuk pertumbuhan koi. Karena dengan tidak adanya fat, pertumbuhan koi itu tidak bisa. Karena itu kalau kita hitung lab KKP, kita keluar, kita bayar lab check, oke? Misalnya ditulis nih di sini minimum 40%. Contoh kayak guba gitu, itu tulisannya minimum 40% gitu. Misalnya kita tes bisa sampai 48, kadang-kadang 52. Nah itu minimum tuh harus penting. Nah fat minimum untuk dilegalkan di Indonesia adalah minimum fatnya tuh 5%. Jadi semua pellet di Indonesia tuh have to have a very high fat. Oke, untuk di-consider pellet yang cukup oke di KKP. Oke, jadi ini menurut gua beberapa tipe cara untuk yang membedakan kalian protein, premium, kapan digunakan dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang benar-benar mau understand, ini yang kalau di dunia anjing kucing itu ngomongin tuh ini nih. Mereka tuh udah sampai ngomongin ke sini. Ya, ngomongin protein level itu percuma karena protein itu bisa dimainin. Ya, protein itu bisa lu pakai melanin, bisa pakai banyak hal untuk naikin protein gitu. Bahkan naikin protein itu kalau dengan cara fish meal yang benar itu mahal banget. Jadi kalian harus tahu bahwa naikin protein itu nggak murah gitu. Dengan cara yang benar. Karena itu banyak cara, banyak dari orang-orang itu menggunakan bahan-bahan untuk menaikkan protein level, bukan menurunkan protein level. Oke? Nah, penggunaan yang tepat, tahu apa artinya protein yang benar. Tipe barang kenapa bikin lu barang itu mahal, itu penting untuk kalian punya mindset regarding kayak memilih pellet yang betul. Oke? Gue tutup hari ini, gue cuma mau kasih tahu kalian bahwa gue akan introduce new product very soon coming out. Namanya Kuramoto ya. Oke, ini adalah kita punya premium, oke, bukan super premium. Tapi ini adalah premiumnya kita. Oke, jadi kalau yang ini super premium koi food, ini adalah
premium atau staple koi food ya yang bisa kalian pakai. Ini adalah packaging 10 kilo yang akan digunakan. Ini very good ya nanti ya. Dalamnya tuh semua kayak gini. Oke, nanti juga ada locknya. Jadi udah enak banget ya. Oke, nih kelihatan nggak sih locknya ya? Oke. Nanti dia standing pouch kayak gini dan nanti ada tersedia di 1-10 kilo. Segera kita rilis yang growth-nya itu di sekitar 750 ribuan retail price di September ini. Dan semua hasil dari Mega Jumbo sudah pernah kita upload semua di video dengan piala-piala yang kita punya pastinya. Dan kedepannya buat teman-teman yang mau pertanyakan lagi atau ada pertanyaan bisa komen. Nanti saya akan coba bantu jawab pertanyaan kalian. Nah, gue tutup dulu. Ini adalah beberapa tipe pelet koi yang menurut gue oke buat kalian cek, finalize, dan mengerti fakta di belakangnya. Oke, thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Bye-bye.